Lusa kita akan menikah. Beneran Mas? Iya, bukannya kamu ingin kita cepat-cepat menikah? Ujar Merpeter dan diangguki Carla. Aku sudah nggak sabar jadi istri kamu Mas. Iya baby, aku juga. Setelah menikah kita akan tinggal di apartemenku. Kenapa bukan rumah saja Mas? Apartemen itu kecil dan tidak baik untuk perkembangan anak kita nanti. Jawab Carla yang tidak suka tinggal di apartemen. Kamu tahu kan kalau aku punya istri selain kamu, jadi tidak mungkin aku meletakkan kalian dalam satu rumah yang sama. Beli saja lagi Mas rumah yang lain. Bukannya kamu kaya raya. Uangmu banyak. Kalau beli rumah lagi aku jarang pulang sayang, nanti kamu sendirian di sana. Lalu anak kita nanti akan tinggal di apartemen juga. Untuk awal pernikahan ini kamu jangan hamil dulu ya. Aku takut Ambar tahu dan dia akan mengamuk padamu. Alasan Merpeter, padahal lelaki bule ini memang tak menyukai istri-istrinya memiliki anak karena hanya akan merepotkannya nanti, belum lagi masalah pembagian harta jika dimiliki anak. Merpeter akan mencampakkan perempuan yang dia anggap sudah membosankan tanpa harta sepeser pun karena mereka tidak ada ikatan lagi. Lagi pula aku ingin menikmati waktu kita berdua dulu. Bujuk Merpeter dan diangguki Carla. Kamu memang perempuan penurut, aku suka itu. Puji Merpeter sambil mencium bibir Carla. Sebenarnya Carla ingin bertanya di mana Ambar saat ini karena dia bisa bebas masuk ke kantor tanpa adanya Ambar, tapi dia tidak ingin merusak suasana hati Merpeter. Mas, kapan aku boleh bekerja lagi? Tanya Sheila. Untuk sekarang cuti dulu sayang. Aku benar-benar trauma dengan berbagai kejadian ini. Mulai dari iparmu sampai kamu tertabrak. Tapi Mas, sayang, percaya padaku, untuk sekedar makan aku bisa memberikannya padamu saat ini. Jangan takut, potong Fahmi. Bukan itu Mas. Aku hanya bosan jika hanya berdiam diri di rumah. Nanti aku akan bicarakan pada mama sayang. Kalau beliau mengizinkan kamu bekerja di butik mana saja jadi aku bisa sedikit tenang. Tapi Mas, sayang, tolong dengarkan ucapan suamimu ini. Aku juga sedang berjuang sekarang untuk rumah tangga kita. Jujur aku ingin memberikan yang terbaik untuk kamu dan anak kita nanti, tapi tolong sabar. Mas, aku percaya padamu. Aku hanya bosan saja jika harus berdiam diri di rumah, hanya itu. Kalau untuk makanan aku tidak masalah Mas. Sepiring berdua pun aku mau asalkan itu bersama kamu. Ujar Sheila jujur membuat Fahmi tersenyum manis. Hanya terkadang aku takut Mas. Aku takut kamu lelah jika menghidupiku dan anak kita nanti. Aku takut kamu capek bekerja sendirian, ungkap Sheila. Sayang, tidak akan ada kata lelah untuk kamu dan anak kita. Selagi kamu bersamaku aku tidak akan pernah mengeluh sayang, karena kalian titipan Tuhan yang harus aku jaga dan aku bahagiakan. Terima kasih ya Mas sudah mau menerimaku. Justru aku yang berterima kasih sayang, kamu sudah mau hidup susah bersama lelaki brengsek ini. Ujar Fahmi sambil memeluk tubuh Sheila.
Semua orang bisa jadi lebih baik jika mau berubah, Mas. Tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan sudah berkehendak. Kita manusia hanya menjalankan skenario-Nya saja. Sebejat apapun kamu dulu, Tuhan akan mengampunimu jika ingin berubah jadi lebih baik. Aku beruntung sayang memiliki istri yang bisa menuntutku lebih baik lagi. Benar kata orang kalau orang baik itu akan berjodoh dengan orang baik. Seperti kamu. Jadi kamu sudah merasa baik. Goda Sela. Belum. Tapi akan mencoba jadi lebih baik agar bisa terus berjodoh dengan kamu. Amin. Sahut Sela tersenyum tipis. Jadi istri Mas Fahmi yang membantuku, Mas. Iya sayang, tapi aku belum bertemu mereka. Katanya masih cuti sedangkan Fahmi sudah tidak bekerja di kantor Merpiter lagi. Jelas Om Ben. Astaga Mas. Aku salah sangka ya, aku kira Fahmi menyelingkuhi Carla, ternyata Carla ada main dengan Merpiter. Aku juga belum tahu sayang ceritanya bagaimana. Itu hanya cerita ayah saja. Tapi jika Merpiter akan menikahi Carla, bagaimana dengan Ambar? Setauku mereka masih menikah. Ucap Om Ben. Kamu ada bertemu Ambar? Tidak pernah lagi. Tapi aku curiga dia yang mencelakaimu sayang. Sekarang aku sedang menyelidiki CCTV-nya. Jika memang terbukti Ambar terlibat dalam hal ini, aku akan segera mengirimkannya ke penjara. Itu hanya kecelakaan semata, Mas. Tidak mungkin ada yang sengaja mencelakaiku. Waktunya sangat pas saat aku pergi sayang. Jika tidak ada istri Fahmi, aku juga tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada kalian. Aku benar-benar merasa bersalah kalau terjadi sesuatu pada kalian. Ujar Om Ben membuatnya terdiam sejenak. Mbak minta maaf Sel. Mbak baru tahu kalau Mas Heru juga mencintai kamu. Ujar Dea. Maksud Mbak? Tanya Sela bingung. Dia sudah mengakui kalau dia mencintaimu Sel, bahkan dia sudah menyelidiki siapa suamimu. Kamu menjadi istri kedua suamimu kan? Ucap Dea membuat Sela terdiam. Mas Heru meminta Mbak membujuk kamu Sel untuk bercerai dari suamimu dan menjadi madunya. Gila. Apa Mbak mau? Tanya Sela geram. Dea segera menggelengkan kepalanya cepat. Mbak sekarang sudah pergi dari rumah Sel. Mbak sudah minta cerai dari lelaki brengsek itu. Mbak tidak mau lagi bersama dia. Bagaimana Nisa Mbak? Mbak sudah pikirkan matang-matang kalau Mbak harus bekerja saja Sel daripada harus bertahan di rumah tangga yang tidak sehat itu. Mbak yakin? Tanya Sela serius. Yakin. Mbak sudah tidak kuat Sel hidup bersama Heru. Dia pulang dan pergi semaunya dan terkadang dia bermain fisik. Mbak tidak kuat. Lalu di mana Nisa sekarang Mbak? Tanya Sela. Nisa di rumah teman Mbak. Mbak sengaja nemuin kamu terlebih dahulu karena Mbak takut kalau Heru anak mengincar kamu lagi. Aku rasa dia akan takut Mbak untuk datang ke sini. Dia pernah ingin memperkosaku tapi Mas Fahmi pulang dan menghajarnya hingga babak belur. Astaga. Dea menutup mulutnya tak percaya dengan kelakuan Heru yang nekat. Berani sekali dia Sel. Lelaki bejat.
Cerita kamu membuat Mbak semakin yakin Sel kalau lelaki seperti Heru itu harus ditinggalkan. Kesal Dea. Ya Mbak, aku juga tidak suka kalau Mbak terus bertahan dengan dia. Tapi Sel, apa benar yang dikatakan Heru kalau kamu istri kedua suamimu? Tanya Dea penasaran. Awalnya iya Mbak, tetapi sekarang alhamdulillah aku sudah menjadi istri satu-satunya Mas Fahmi. Sel, kamu jadi pelakor. Tidak Mbak. Ceritanya panjang Mbak kalau harus aku ceritakan lagi. Tapi yang jelas sekarang rumah tanggaku dan Mas Fahmi baik-baik saja. Tidak ada yang perlu Mbak khawatirkan. Untuk perceraian Mas Fahmi dan istri pertamanya juga disetujui kedua belah pihak dan bukan karena aku Mbak. Jelas Sela membuat Dea lega. Alhamdulillah ya Sel, kalau gitu Mbak bisa tenang. Tapi Mbak harus berjuang hidup sekarang Sel. Mbak harus memiliki kerja. Nanti aku coba bicara dengan Mas Fahmi ya Mbak, tapi aku tidak janji. Iya Sel, jadi OB juga tidak masalah, kamu tahu sendiri kan kalau Mbak cuma punya ijazah SMA. Iya Mbak, jawab Sela. Dia merasa kasihan pada kakak perempuannya ini. Ingin Sela mengajak Dea untuk tinggal di rumahnya, tapi dia belum bicara pada suaminya. Bagaimanapun juga dia harus bertanya dulu dengan Fahmi. Jadi Mbak Dea pilih bercerai sayang dari di Heru itu? Tanya Fahmi. Iya Mas. Kasihan ya Mbak Dea. Sebenarnya pilihan yang tepat sayang. Kenapa harus kasihan, siapa tahu Mbak Dea bisa dapat yang lebih baik daripada terus bersama Heru. Lelaki brengsek itu. Tapi Nisa, kasihan Mas masih kecil harus menjadi keluarga broken home. Aku pernah merasakan kehilangan kasih sayang orang tua Mas. Sayang. Kalau ibu dan ayah kamu meninggal berbeda dengan Nisa yang bercerai. Tapi pasti Mas Heru akan melupakan Nisa. Keke Sela. Meskipun dia melupakan Nisa, masih ada Mbak Dea yang bisa menjadi ibu sekaligus ayah untuk Nisa. Adanya Heru juga tidak berpengaruh penting dalam kehidupan Mbak Dea, bukan? Kalau menikah hanya untuk disakiti, lebih baik berpisah. Jelas Fahmi membuat Sela terdiam dan mengelus perutnya pelan. Dia takut apa yang terjadi pada rumah tangga kakaknya nanti terjadi pada dirinya. Kenapa sayang? Sakit? Tanya Fahmi khawatir. Tidak Mas, hanya takut saja. Takut apa? Takut jika rumah tangga kita. Kap, Fahmi mengecup bibir Sela sekilas. Mas, jangan berpikir aneh-aneh sayang. Aku bukan lelaki bejat seperti Heru. Kini aku mencoba untuk memperbaiki diri agar lebih baik. Aku ingin hidup tenang bersama anak kita nanti. Doakan yang terbaik untuk rumah tangga kita ya. Hanya khawatir saja Mas. Tidak akan terjadi. Tegas Fahmi membuat Sela sedikit lega. Ayo tidur. Sini aku peluk. Fahmi menarik Sela ke dalam pelukannya. Sambil menggosok pelan punggung sang istri agar bisa tertidur nyenyak. Sela memang menyukai jika suaminya ini mengelus punggungnya, terasa nyaman bagi Sela. Sah, sah, sah. Alhamdulillah.
Carla menyalami punggung tangan Merpeter lelaki yang baru saja menikahinya ini. Pernikahan hanya dihadiri adik papa Carla beserta istrinya dan mamanya. Lalu dari pihak Merpeter ada beberapa orang, entah siapa Carla belum mengenalinya. Tidak tampak Pak Bahtiar di pernikahan Carla kali ini karena memang lelaki tua itu tak memberikan izin pada anak tirinya ini, dan jika Carla nekat menikah dia harus keluar dari rumah karena memang itu rumah Pak Bahtiar. Ma, nanti kalau aku sudah beli rumah Mama tinggalkan saja ayah. Jangan mau dengan lelaki kere itu Ma, bisik Carla. Iya sayang. Tenang saja. Mama juga sudah bosan sama dia. Apa-apa perhitungan. Oh ya, minta belikan perhiasan mahal pada suamimu nanti ya, buat Mama juga. Tenang saja Ma, sahut Carla tersenyum manis. Akhirnya dia resmi menjadi Nyonya Peter meskipun hanya sebatas pernikahan siri. Tidak masalah untuk Carla, yang jelas dia mau kemewahan. Lepaskan aku. Lepas, isak Ambar. Bik, tolong bantu aku Bi. Apa Bibi tidak punya anak sehingga tega membiarkan aku dikurung di kamar ini? Mohon Ambar. Percuma juga jika kamu saya lepaskan. Di luar sana banyak pengawal Peter. Tadi akan mungkin kamu bebas. Ini lantai berapa Bik? Tanya Ambar. 5. Tidak terlalu tinggi. Lepaskan tangan saya Bik. Biarkan saya turun melalui jendela. Sangat berbahaya. Bik, tolong saya. Saya tidak mau mati konyol di dalam apartemen ini. Saya akan cari cara, tapi lepaskan saya Bik. Pembantu itu tampak berpikir sejenak. Memang di dalam kamar ini tidak ada CCTV karena apartemen ini sering digunakan Peter untuk membawa para perempuan nakalnya. Tapi sejak Ambar disekap di sini Peter tidak pernah membawa perempuan lagi. Ayolah Bi. Saya tidak akan mengatakan kalau Bibi yang melepaskan saya. Baiklah, tapi biarkan saya keluar dulu, setelah itu baru kamu pergi. Saya tidak ingin para penjaga itu curiga dan saya yang menjadi sasarannya, ujar sang pembantu, karena setiap pembantu itu keluar para penjaga akan memeriksa keadaan Ambar di dalam. Ambar mengangguk patuh. Pembantu itu sengaja melonggarkan ikatan di tangan Ambar agar nanti Ambar bisa melepaskannya sendiri dan menyiapkan beberapa alat untuk Ambar kabur. Setelah semua selesai, pembantu itu segera keluar dan pamit pada penjaga. Ambar berpura-pura tidur agar tidak ada yang curiga padanya.